Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan tugas lab activity 4.4. Nah, di sini ya, kalian berada di kota kalian, My City, di rumah kalian ini ya. Lalu kita akan tambahkan home gateway. Nah, ini ya, di sini home gateway sesuai perintah yang ada di ini ya. Kita taruh sini. Lalu klik pada home gateway. Ini kita klik. Lalu ke config. Di sini kita akan melihat SSID-nya ini ya. Dan masih home gateway ya, SSID-nya sama. SSID ini digunakan untuk semua perangkat termasuk smartphone ya, agar dapat saling berkomunikasi. Nah, ini IP-nya ya. Kita akan lihat juga IP address home gateway-nya. Lalu kita ke ini kipas, ke nih config. Nah, ini ya. Pastikan home gateway ini sudah ya, pastikan juga IP ya DHCP ya, ini kita ganti DHCP ya. Nah, ini kita refresh dulu sampai mendapatkan alamat IP DHCP yaitu 19.168.25. Ya seterusnya itu. Kita coba lagi. Nah, seperti yang ada di gambar itu ya. Kita akan menunggu. Kita coba keluar dulu ya. Nah, ini ke kipas. Nah, di sini sudah mendapatkan alamat IP-nya ya. Sama seperti di gambar ini. Sudah sama ya. Klik pada setting ya, ini setting. Lalu kita ganti menjadi home gateway. Nah, di sini ini kita ganti ini ya. Home gateway sesuai SSID-nya. Lakukan hal yang sama untuk semua perangkat, yaitu jendela, lampu, kopi, sensor gerak, dan termometer ya. Nah, ini saya juga akan ganti. Ini kita refresh home gateway ini ya. Ini juga DHCP. Kita ganti DHCP. Nah, kita tunggu ya. Ini juga lampu. Ini sudah DHCP ya, sudah mendapatkan. Ini home gateway juga sudah. Lalu ini jendela, config. Nah, ini ya, kita ganti DHCP. Ini home gateway sesuai perintah ini ya. Nah, sudah mendapatkan. Lalu sensor gerak, config. Di sini kita ganti DHCP. Nah, setting ini kita ganti home gateway. Nah, sudah mendapatkan alamat IP-nya ya, ini ya sudah. Oh, termometer juga ini config. Ini kita ganti DHCP. Lalu setting ini home gateway. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita coba reload. Nah, sudah ada. Selanjutnya kita cek ini dulu ya. Nah, sudah ada ya, ini kita cek terlebih dahulu. Ini sudah. Ini juga sudah ya. Lalu kita akan klik smartphone. Lalu desktop. Kita ke config ya dulu. Di sini IP-nya sudah sama. Sudah DHCP sudah 25 ya.
Lalu kita ke desktop, web browser. Kita klik web browser ya, kita akan ketikkan alamat IP home gateway di browser ya, yaitu 192.168.25.1 ya. Nah, di sini ya terjadi kesalahan, macet laptopnya. Mohon maaf. Nah, di sini ya saya akan memasukkan alamat IP gateway-nya ya, yaitu 192.168.25.1. Lalu kita go. Nah, di sini kita login ya dengan username admin dan passwordnya admin ya, sesuai perintah yang ada di kiri ini. Kita ikuti instruksinya. Lalu kita ini submit. Kita submit. Nah, kita tunggu ya sampai muncul perangkat-perangkat yang tadi kita konfigurasi. Nah, sudah ada ini ya. Sudah ada. Nah, ini kita akan coba, kita laukan. Lalu perhatikan pada kipas ya. Dan ini ya kita baca. Nah, ketika kita laukan ini berputar ya. Kita hack. Kita coba hack. Nah, ini ya berputar lebih cepat ya kipasnya. Kita bisa konfigurasi di sini ya. Nah, ini kita setting hack. Nah, ini ya kita baca. Nah, di sini ya. Lalu kita next ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kita baca. Ini ya. Jika suhu lebih besar, masih menggunakan smartphone dan mengakses home gateway. Lalu kita klik menu condition ini. Condition. Nah, ini lalu kita klik add untuk membuat kondisi ya. Dan beri nama pada aturan yang dibuat, contohnya kipas off. Kita add dulu. Nah, di sini kita konfigurasi, kita ketik kipas off. Lalu ini kita ganti ke termometer sesuai yang perintah ini. Lalu temperatur. Nah, ini. Nah, di sini ya. Ini kita masukkan ini. Ini kita ketikkan 10 ya. Pada bagian tenset ini kita pilih kipas, pilih status, dan isikan dengan off ya, agar kipas tersebut kita bisa setting menjadi off ya. Nah, kita oke. Nah, di sini sudah ada ya, sudah jadi. Lalu kita tambahkan aturan lainnya ya, dengan menggunakan tombol adjustif dengan rule kipas low ya. Kipas low. Nah, ini kipas low, gunakan range dengan memilih is between, isikan 11C dan 14C pada bagian tenset. Pilih kipas, pilih status, dan dengan low tekan tombol, pastikan termo menggunakan pilihan auto. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini juga is between. Lalu ini 10C, 11C, 11. Kita ketikkan 11 saja karena sudah ada celciusnya ini ya di kanan ini. Lalu 14. Nah, sudah. Lalu bagian tenset ini kita pilih kipas ya, karena kita sedang mengkonfigurasi kipasnya.
kipas. Salah ini. Nah, ini kipas. Ini status. Kita low. Nah, sudah ya. Nah, kita oke. Nah, sudah ada di sini ya, kita menyeting. Nah, kita klik tombol ADD lagi. Kita akan tambahkan aturan lagi ya dengan perintah kipas high ya. Kecepatan kipas yang lebih tinggi nih ya. Kipas high. Dengan ketentuan jika termometer lebih besar dari 15, maka akan kipas status high ya. Nah, di sini kita pilih termometer. Ini temperatur ya. Ini kita tambahkan ini ya, seperti ini. Lebih besar ya. Nah, 15 ya. Nah, ini kita pilih kipas. Status. Ini kita pilih high. Karena kita menyetingnya high ya. Lalu kita klik OK. Nah, sudah ada ya yang kita setting tadi ini. Lalu kita tambahkan aturan-aturan lainnya ya. Sesuaikan kalian sendiri ya, mau membuat lampu on, off, atau kopi off, on. Nah, di sini saya akan membuat jendela ya, jendela menutup. Kita akan membuat konfigurasi jendela menutup. Seperti ini ya. Nah, ini kalau kita jendela, kita akan menguji sensor gerak ya. Kita pakai ini, kita pakai termometer. Masih menggunakan temperatur ya. Nah, ini kita pilih ini. Kita isikan 10 ya. Lalu bagian tenset masih ini IoT ya. Karena karena jendelanya bernama IoT. Nah, ini kita true. Oh, kita false ya. Karena kita ingin menutup ya. Ternyata true ya ini. Nah, ini lalu kita akan mendebat ADD lagi ya. Ini jendela terbuka. Oh, ini jendela tertutup ya kayaknya. Tapi termometer, temperatur. Ini lalu ini kita isikan 10 ya. Nah, ini tenset IoT. Status. Oh, ini on. Lalu ini kita true saja ya. Nah, sudah ada. Nah, sudah ada. Ini saya akan membuat lagi ya. Saya akan membuat kondisi lampu ya, ini lampu on dan off. Kita buat lampu off.
seperti ini ya, lakukan seperti ini. Kita akan membuat perintah-perintah. Ini kita pilih itu sensor gerak ya. Oh, ini salah ya, ini itu sensor gerak. Nah ini kita on true ya, karena kita ingin menghidupkan ya. Ini kita pilih lampu ya, ini kita pilih ini status, kita on. Nah sudah ada ya, kita sudah mengkonfigurasinya. Lalu kita akan membuat lampu on, tadi yang off ya. Laptopnya ngeblank macet ya. Nah ini kita pilih lampu ini ya. Nah ini status off sudah, lalu kita oke. Nah sudah ada ya. Nah di sini saya akan membuat juga copy ya, copy on dan copy off. Kita akan membuat copy off dan on. Nah gini true ya, ini kita menghidupkan kopinya. Tadi saya membuat copy on, lalu yang kita akan membuat copy off ya. Nah ini ya, kita baca ya, ini buat juga kondisi nomor disesuaikan oleh kalian sendiri ya. Nah ini ya, kita buat copy. Ini kita filekan ya. Kita copy. Nah ini lalu ini. Jadi kita file ya, karena kita ini mematikan kopinya. Nah, kita oke. Nah sudah ada ya. Untuk menguji sensor gerak, tekan tombol ALT ya, dan arahkan mouse pada sensor gerak dan perhatikan lampu serta LED indikator pemanas kopi. Nah ini saya akan coba. Nah ini ya, nah ini terbuka, tertutup, ini kipasnya juga, sensor gerak. Nah sudah ini merah, ini lampu, oh ya sudah bisa ya. Kita tekan tombol ALT ya. Nah ini kipasnya bisa high, sudah bisa ya. Nah selanjutnya kita next, kita akan next ya ke tahap berikutnya. Nah ini teknologi layanan cloud computing ya. Masih dalam Black Ops, sekarang kalian keluar rumah sebentar ya untuk menghirup udara segar, karena smart home device kalian telah terkonfigurasi. Nah kita pencet ini ya. Nah di sini kita akan mengecek IP-nya saja ya.
Di sini 3G 4G. Nah, di sini sama ya dengan IP ini. 192.168.25 ya. Ini adalah teknologi cloud computing ya, yaitu infrastruktur service platform software ya. Nah, di sini kita baca. Nah, di sini macet-macet ya. Nah, kembali ke dalam rumah ya dengan cara klik My Home. Pihak ASP telah menyediakan donasi di dekat room gateway berupa switch up. Nah, di sini kita klik My Home dulu. Lalu kita akan pilih salah satu port. Kita akan sambungkan ini home gateway ke hub ya dengan menggunakan kabel UTP ya. Nah, di sini saya akan menggunakan kabel ini. Saya akan menyambungkan ya. Nah, di sini kabelnya saya menggunakan otomatis saja. Ini. Nah, sudah tersambung ya, sudah hijau. Lalu berikan alamat IP ya, ini seperti ini, alamat IP ini ke default gateway pada bagian interface internet di home gateway ya. Kita akan klik home gateway-nya ini. Kita klik home gateway. Kita akan beri alamat IP-nya ya. Kita pergi ke ini internet. Ini internet. Nah, di sini kita akan statik ya. Kita ubah ini menjadi statik. Kita isikan ya alamat IP-nya yaitu default gateway. IP address-nya 192.168.100.2. Lalu subnet-nya kita enter saja. Nah, sudah. Lalu default gateway-nya 192.168.100.254 ya. Lalu DNS servernya ini 192.168.200.2. Nah, sudah ya, kita sudah berikan alamat IP-nya. Lalu gunakan smartphone, ganti jaringan smartphone ya. Nah, di sini saya close dulu ke sini. Ganti jaringan smartphone menjadi. Nah, ini kita ganti menjadi 3G 4G ya. Ini 3G 4G cell 1. Dan pastikan mendapat alamat DHCP ya, mendapat DHCP 172.16.1 ya. DX. Kita tunggu ya sampai mendapatkan alamat. Nah, ini kita coba DHCP refresh ini. Kita refresh. Kita tunggu ya sampai kita mendapatkan alamat IP-nya. Nah, ini sudah dapat ya alamat DHCP-nya secara otomatis nih. Sudah dapat. Lalu kita akan ping alamatnya. Alamat ini. Kita ke desktop lalu ke command prompt. Nah, kita ping 192.168.100.254 ya. Harusnya hasilnya harus connect ya. Nah, sudah reply from ini sudah terhubung ya. Kita akan lakukan 2 kali ya ping. Nah, sudah reply ya. Lalu dilanjutkan ke 192.168.200.2 ya. Ini DNS servernya tadi ya. Kita akan ping DNS servernya tadi.
Ini kita ganti 200. Kita ganti 200. Nanti 2 lah, kita enter. Kita tunggu sampai reply ya. Kita tunggu sampai reply. Nah, sudah reply ya. Ini reply from. Kita ping lagi 2 kali ya. Nah, sudah reply ini ya. Reply from. Lalu kita akan ke web browser ya. Kita ke web browser. Lalu ketikkan iotmytelco.com ya. Kita akan ketik ini, kita akan login ya. Lalu kita go. Oh, hilang ini. Lalu kita klik ini, sign up now. Nah, lalu kita login ya dengan username siswa TKJ dan passwordnya sama, siswa TKJ ya. Username-nya siswa TKJ, lalu passwordnya juga siswa TKJ. Lalu kita create. Nah, sudah masuk ya. Kalian masih belum memiliki perangkat apapun ya. Kita tutup dulu, kita akan memasukkan perangkat di dalam tadi ini. Nah, ini ya, kita ganti menjadi remote server. Ini kita akan menjadi remote server ya. Nah, ini kita ganti remote server, lalu kita isikan ini, masukkan addressnya ini, IP address ini, server addressnya 192.168.200.3 ya, dengan username siswa TKJ dan passwordnya siswa TKJ ya, sama. Ini siswa TKJ, lalu kita akan kembali, kita connect-kan dulu ya. Kita klik connect. Lalu di sini kita akan kembali ke smartphone lagi, ke web browser. Apakah sudah ada perangkat ini? Oke, lalu kita ke smartphone. Nah, di sini sudah ada kipas ya, perangkatnya. Nah, ini sudah ya, di sini sudah bisa ya. Daftarkan semua perangkat ya. Buatlah beberapa kondisi seperti dalam jaringan. Nah, ini kita akan di remote server ya. Seperti tadi ya ini. Kita ketikkan IP-nya. Lalu username siswa TKJ. Ini saya salin saja. Nah, ini siswa TKJ. Ini juga siswa TKJ. Lalu kita connect. Nah, ini termometer juga ya. Saya akan setting termometer. Ini juga siswa TKJ.
connecting ya. Nah, lalu copy. Nah, copy sudah ya ternyata. Nah, di sini sudah ada termometer. Kita akan menambahkan ya. Sudah ada ya, sekian video dari saya. Nah, ini copy baru masuk ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.